Aku keluar Pak di sana. Direspon. Iya Pak, udah diaplikasikan semua itu. Nah, sekarang mengapa tidak keluar? Nah, kita cek dulu di hasil kamu angkanya di sini menggunakan titik atau koma. Titik. Nah, kemudian dari kalau itu titik itu di ininya ini, kalau di minitab itu dia sudah langsung bisa menentukan bahwa itu adalah numerik ya, atau dalam bentuk non numerik. Jadi kalau dia yang perlakuan itu bukan numerik, dia pasti ratanya sebelah kiri. Tapi kalau dia dalam bentuk numerik, dia ratanya sebelah kanan. Nah, itu sebelah kiri apa sebelah kanan ratanya? Kiri Pak. Kiri, berarti itu dianggap string. Coba ditulis lagi, dihapus dulu, dihapus dulu, atau boleh ditulis sebelahnya juga boleh, di hasil satu itu boleh. Mana ini? Jadi nulisnya. Enggak ada apa wifi-nya ini. Kemudian yang kedua juga bisa coba aja dulu itu. Ya, nanti ada mungkin yang berbeda lagi. Silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Itu harus di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan dia dianggap numerik. Kalau dia sebelah kiri berarti dianggap string. Berarti ada kesalahan waktu pemasukan pertama, karena dianggap string ya dia pasti di kiri semua. Silahkan ya. Bagaimana? Masih tetap di kiri apa sudah di kanan? Masih nulis Pak. Kamu cek aja, tulis satu dulu. Nah, nanti dia di kanan apa di kiri. Kalau di kanan berarti sudah benar. Netap dia Pak, di kiri Pak. Nanti itu dianggap string ya. Nah, coba tulis saja biar nggak lama ya. Di sebelah hasil tulis saja hasil satu gitu aja. Baik Pak, terus di copy aja itu Pak. Jangan, kalau di copy dia string lagi. Berarti ketik ulang ya. Tulis satu aja dulu, dicoba satu dulu, dia di kiri apa di kanan. Di kiri Pak. Di kiri lagi. Nah, sekarang saya nanya, kamu Excel-nya atau ini dalam bahasa Indonesia artinya koma adalah koma atau pakai titik Excelmu? Halo? Ya, kalau itu sudah kamu rubah ke bahasa Indonesia, berarti otomatis dia ngikutin. Kalau di luar itu kan kalau di koma itu kan titik, tapi kan bisa dirubah untuk wordnya atau Excelnya itu sudah dalam bahasa Indonesia, berarti titik jadi koma. Ya Pak, coba saya berubah. Di kiri apa di kanan?
dicoba? Udah Pak, tapi mungkin lanjut aja Pak. Ini yang coba titik koma tetap rata kiri Pak. Oh, kalau gitu keluar dulu ya. Mulai dari awal. Ya Pak. Ya, nggak usah disimpan. Nanti dari awal lagi ya. Oke. Nah, tadi kembali ke start. Ambil di ANOVA, kemudian one way. Nah, kalau seperti ini memang direspon tidak muncul ya. Di sebelah kiri dialog tidak muncul, kamu klik di respon, dia akan muncul hasil. Jadi hasil itu adalah numeriknya, diklik. Nah, kemudian untuk faktornya itu kita ambil yang perlakuan. Ya, tadi sudah sampai di sini. Yang lainnya sudah semua? Sudah Pak. Sama ya. Nah, kemudian kamu cek optionnya. Ini di sini menggunakan asumsinya adalah dengan tingkat kesalahannya 0,5% atau tingkat kepercayaannya 95%. Jadi bisa menggunakan confidence level itu adalah tingkat kepercayaan atau boleh tingkat kesalahan. Kalau tingkat kesalahan berarti menggunakan yang 5%. Nah, kemudian tipe dari distribusi normal dia menggunakan 2 sel. Kalau kamu mau pengen menggunakan 1 sel ya tinggal dipilih aja di sini menggunakan untuk lower boundnya dan lain sebagainya. Jadi di sini otomatis dia menggunakan 2 sel. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa confidence level tingkat kepercayaan 95% boleh, atau tingkat kesalahan, kalau tingkat kesalahan, tingkat errornya itu adalah yang 5%. Ya. Jadi di sini default seperti itu. Nah, ini kita oke. Sudah? Ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Sekarang klik di comparison. Nah, ini comparison nanti untuk uji bergandanya. Nah. Untuk berganda di sini ada uji Tuke. Tuke itu adalah beda nyata jujur, BNB. Kemudian ada Fisher. Fisher itu adalah BNCD, beda nyata terkecil. Kemudian kalau ada Danet, Danet itu membandingkan dengan kontrol. Ya, nanti ada kalau misalkan kita membandingkan semua dengan kontrol, itu bisa menggunakan uji Danet. Nah, kemudian ada H2MCG, nah, itu untuk membandingkan yang terbesar. Ya, yang paling bagus itu bisa menggunakan HSU MCG. Nah, karena di sini tadi perlakuannya hanya 5, tadi kalau 5 kita menggunakan uji BNT, jadi kita pilih yang Fisher, diklik Fishernya. Sudah semua? Sudah Pak. Sudah. Berarti oke ya. Nah, kalau mau nanti lihat grafiknya boleh. Grafiknya ada beberapa grafik di sini. Kalau mau melihat semua, ada individual value plot, bisa diklik. Ada block plot, ya block plot itu kotak. Nanti ada ininya rata-rata dari kotak itu, kemudian ada keragamannya. Nah, kalau mau lihat nanti histogram, normal probability plot, ya, ini boleh kamu klik semua. Ya, nah, cuma ini kita nggak perlu, jadi ini oke aja.
kemudian result hasil, nah itu bisa dalam bentuk tabel, kemudian faktor information, analisis ini semua ini kita oke aja. Kemudian storage, kalau mau dicek artinya disimpan nanti di Nggak worksheet ada ini muncul di sini. berapa, residualnya berapa. Kayak Itu buat kalau apa mau gitu. diklik boleh, nanti akan muncul di worksheet-nya. Nanti akan muncul di worksheet-nya. Nanti ini kita nggak perlu, ya, oke. Nah, sekarang tinggal di oke. Nanti akan keluar ini grafik tadi, ya, ada grafik, semua sama ya. Sama Pak. Sama Pak. Semua seperti ini. Jadi kalau mau lihat grafik ada kemana, ini kita klik aja yang di atas, itu ada seperti gambar grafik. Nanti kalau ini kita klik akan muncul dalam bentuk grafiknya aja. Jadi di sini ada interval plot, hasil perlakuan, kemudian di sini ada fixer seperti itu. Tapi kalau nanti kamu klik tadi yang grafiknya, nanti grafiknya di situ banyak. Nanti bisa kamu coba sendiri. Nah, terus kemudian kalau mau melihat data tadi, data di worksheet, tinggal diklik di atas. Di atas di sini ada worksheet, ini diklik. Nah ini tadi adalah data yang kamu masukkan, yang kalian masukkan. Nah, kemudian kalau untuk mengetahui ANOVA-nya dan lain sebagainya, tadi ada di perbandingan. Nah, di sebelah worksheet, sebelah kiri, ya, itu ada satu session folder, itu kamu klik di situ. Di sini akan muncul. Nah, ini sudah sampai di sini semua. Sudah Pak. Yang lainnya sudah ya. Nah, ini kalau mau digeser ke atas, scroll, ya boleh dengan diklik sebelah sini atau di scroll juga boleh. Kalau diklik one way ANOVA, dia akan langsung muncul di one way ANOVA-nya. Jadi di sini bahwa informasi ini ada perlakuannya ada 5, ya, yaitu SDM1, SDM2 sampai SDM5, ya. Ini menggunakan signifikan level, nah, tadi alfanya 0,05, tadi itu yang 5%, tapi kalau konfidensi menggunakan 95%. Ini kalau untuk signifikansi atau tingkat kesalahan menggunakan 5% atau 0,05. Ya. Nah, kemudian untuk ANOVA-nya di sini ada analysis of variance. Nah, ini menunjukkan bahwa di ANOVA tersebut sumbernya ada perlakuan. Perlakuan berarti kalau perlakuan itu DF-nya perlakuan R-1, jadi tadi ada 5, berarti ada 4, ya. Kemudian ada adjustment SS, itu sum square. Kemudian ada adjustment MS, itu adalah mean square, rata-rata. Sum square itu kuadratik, ya. Ini rata-rata dari MS-nya, jadi mean square-nya, dari kuadratiknya. Nah, di sini ada F value. F value itu nilai dari F-nya, jadi F hitung. Nah, kemudian yang sebelah kiri itu ada namanya P value. P value itu probability, nilai dari probability. Nah, kalau kamu menggunakan nilai dari F, ya, kalau nilai dari F hitung, kamu harus membandingkan dengan F tabel. Ya,
Jadi kamu harus ini ada F hitung, kamu cek di F tabelnya dengan DF-nya 4 tadi. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau kamu menggunakan nilai F hitung, berarti F hitung harus lebih besar dari F tabel, itu ada berbeda. Nah, di sini di Minitab boleh tidak menggunakan F hitung, tapi menggunakan di sini adalah nilai dari probability-nya. Artinya apa? Kalau ini tadi terbalik, kalau dipakai menggunakan F hitung, itu patokannya ke tabel F. Kalau F tabel F-nya lebih besar dari F hitungnya lebih besar dari F tabel, itu berbeda. Tapi kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, berarti tidak ada perbedaan. Jadi ingat ya. Jadi kalau tidak ada perbedaan berarti tidak berpengaruh. Jadi di tabel ANOVA di sini ini untuk mengetahui dia berpengaruh atau tidak. Jadi kalau tadi F tabelnya lebih besar dari F hitungnya lebih besar dari F tabel, jadi dia ada pengaruhnya. Tapi kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, itu tidak berpengaruh. Jadi ini sering ditanyakan pada saat ujian skripsi. Nah, ini banyak yang nggak bisa menjawab. Jadi apa sih gunanya ANOVA? ANOVA itu gunanya salah satunya untuk mengetahui perlakuan yang kalian lakukan itu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Ada pertanyaan di sini? Sekali ya, sering itu ditanyakan tapi nggak bisa jawab ya. Jadi ingat, tabel ANOVA hanya untuk mengetahui dia berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, nanti kalau dia berpengaruh, baru dilakukan uji beda. Nah, itu beda lagi ya. Jadi kalau berpengaruh, makanya artinya di rancangan percobaannya itu, kalau itu disebutkan kalau ada berpengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda. Jadi nanti kalau di sini tidak ada berpengaruh, ya sudah, berarti uji beda tidak dilakukan. Nah, kemudian di sini ada p-value atau nilai dari probabilitas. Kalau itu nilainya dari probabilitas, kita tidak perlu menggunakan F tabel lagi. Terus bagaimana kalau ini p-value-nya 0,000? Artinya nilai di sini kita menggunakan tadi signifikan dari 0,05. Artinya bahwa nilai dari probabilitas lebih kecil dari 0,05. Kalau nilai dari probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, berarti ada berpengaruh. Jadi terbalik ya, tadi kalau menggunakan p-value itu menggunakan F hitung, nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka dia katakan berpengaruh nyata. Tergantung dari sini menggunakan yang 0,05 atau yang 0,01. Kalau menggunakan 0,01 yang 1% berpengaruh sangat nyata. Kalau menggunakan yang 0,05 berarti berpengaruh nyata tabelnya. Nah, di nilai P atau probability ini terbalik ya. Jadi kalau nilainya di sini p-value lebih kecil dari 0,05 itu berpengaruh nyata. Tapi kalau nanti lebih kecil dari 0,01 berpengaruh sangat nyata. Nah, karena di sini nilainya 0,000 lebih kecil dari 0,05 itu berpengaruh
ada pertanyaan di sini yang sangat penting ya, karena di sini ada berpengaruh nyata, baru bisa kita lanjutkan ke uji beda. Kalau nanti di situ tidak ada berpengaruh dari tabel ANOVA-nya, ya tidak perlu dilakukan uji beda. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Kan tadi Bapak bilang kalau misalnya 0,5 tuh berpengaruh nyata, sedangkan 0,1 tuh berpengaruh sangat nyata. Untuk percobaan itu apa harus dilakukan kedua-duanya 0,5 sama 0,1 atau cukup di 0,5 saja, Pak? Bagus ya. Jadi bukan 0,5 ya, 0,05. 5% itu kalau dijadikan dalam koma kan 5 dibagi 100 itu 0,05 ya, jadi bukan 0,5. Nah, di dalam statistik ya, kalau di eksak itu tingkat kesalahan errornya itu ada 2, 0,01 atau 1%, yang kedua 0,05 atau 5%. Ya itu. Nah, sekarang dari F-hitung ditemukan di sini adalah 18.920. Nah, ini bisa kamu bandingkan dengan menggunakan yang tabel 0,05 atau tabel 0,01. Jadi bisa kamu gunakan dengan tabel. Kalau nanti dia lebih besar dari 0,01 berarti ya sangat signifikan. Tapi kalau kamu menggunakan 0,05 berarti signifikan. Nah, kalau nilainya besar biasanya bisa dibandingkan dengan yang 1% atau 0,01. Nah, kemudian kalau dari nilai P, ya, P value, nilai probability-nya, nilai dari sini kan bisa terlihat 0,000, itu berarti kan sudah otomatis dia lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,01. Nah, berarti dengan demikian bisa kamu bandingkan dengan yang 0,01 dia lebih kecil. Berarti di sini bisa diambil kesimpulan bahwa perlakuan SM1 sampai SM5 berpengaruh sangat nyata. Sangat berpengaruh ya, biasanya kalau dipengaruh itu sangat berpengaruh. Nanti kalau yang beta itu baru ada beta nyata atau tidak beta. Kalau di sini ya sangat berpengaruh, ya boleh berpengaruh nyata, berpengaruh, kemudian tidak berpengaruh. Simpulannya cuma ada 3 itu. Silakan, ada yang ditanyakan? Ini bisa nambahin, Pak. Artinya ya, untuk percobaan ada baiknya untuk melaksanakan secara kedua-duanya, Pak, ya, baik di 0,05 ataupun di 0,01 ya, Pak, biar lebih jelas lagi. Boleh, kalau itu dipakai boleh. Tapi secara ANOVA itu sebetulnya pakai 0,05 atau 0,01 itu bisa dilihat dari nilai F-hitungnya. Jadi menggunakan 0,05 atau 0,01 untuk hasil F-hitung dan nilai dari value-nya itu dia tidak berubah. Ya. Nah, jadi untuk alfa 0,05 atau alfa 0,01 nanti hanya dibandingkan hasilnya dari F-hitung atau P-value dibandingkan, kalau dengan F-hitung dibandingkan dengan F-tabel yang 0,05 atau 0,01. Jadi kalau sudah ketemu ya, di sini F-hitungnya sekian, kamu cek di tabel. Nah, dengan 0,05 bagaimana? Lebih besar enggak? Oh, lebih besar. Kita cek dengan 0,01, ternyata juga lebih besar. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa F-hitung lebih besar dari F-tabel 0,01. Berarti berpengaruh sangat nyata.
Tapi kalau nanti dia dengan 0,01 lebih kecil, Ya. tapi dengan 0,05 dia lebih besar untuk Ya. tabel, ya. Ya. Dengan hitungnya berarti dia berpengaruh nyata. Mula. Kalau kamu menggunakan nilai P, ya nggak perlu kamu membandingkan dengan F tabel, tapi langsung aja. Kalau 0,00 itu dia akan lebih kecil dari 0,05, juga lebih kecil dari 0,01. Berarti bisa kita menggunakan yang 0,01, berarti berpengaruh sangat nyata. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nah, nanti kalau mau mencoba yang pakai 99% atau yang 0,01, ya, boleh. Tingkat kepercayaannya 99% boleh, ya, atau tingkat kesalahannya 0,01 boleh. Kamu cek nanti, kamu coba sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Oke. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada ringkasan dari model. Itu S itu standar deviasi, kemudian R, ya, R square itu determinan, ada R square adjustment, ya, ada R square prediksi. Jadi di sini untuk timbangan bakunya adalah 0,02. Kemudian R kuadrat determinasi itu 99,998, artinya di situ 99,998%, ya, 99,998% itu dipengaruhi oleh perlakuan yang dilakukan. Jadi faktor perlakuan itu 99,9. Nah, sisanya itu adalah mungkin faktor-faktor lain, ya, 0,000 itu faktor-faktor lain. Kemudian di sini ada rata-rata perlakuan untuk N-nya tadi ada 3 ulangan. Iya. Rata-ratanya 0,12 itu standar Kayak deviasi. Nah, biasanya kalau nanti yang kayak DJ itu dong. deskripsi itu biasanya ada min plus minus. Nah, itu plus minus itu standar deviasinya. Jadi tinggal ditulis di tabelmu. Rata-ratanya ada 0,1267, atau kalau diambil 3 angka ya 0,127 plus minus 0,01. Mengawasi. Bah, yang 0,131 plus minus 0,01. Iya. Jadi standar. Iya. Jadi otomatis di sini sudah ditambahkan, jadi tidak perlu mencari standar deviasi lagi melalui. Rusak lagi loh. Standar deviasinya 0,02 sekian, ya. Iya udah aku mati Nah, ini. kemudian tadi karena ada berbeda, sekarang ditanyakan mana yang berbeda. Nah, ini langsung Kayaknya panas sekali sih. di filter, jadi filter untuk pembandingnya, uji bedanya itu menggunakan PNT atau LSD. Iya, udah senang pun aku. Ya, determinan, ya. Nah, di sini bahwa untuk Udah cari warna SM5 ini sudah dikasih huruf A, kemudian ada B, ada C, ada D, jadi laku kemudian SM1D. Artinya bahwa SM5 dengan SM4 karena hurufnya berbeda, maka berbeda. Karena SM2 dengan SM1 hurufnya sama, berarti SM2 dan SM1 tidak berbeda. Nah, ini menggunakan filter yang kita
kesalahan 95%. Nah, nanti kalau di sini menggunakan yang 99%, ya kamu harus cek lagi yang menggunakan Ngalir yang duping 99%. lagi. Jadi di sini ada perbedaan. Tadi kalau yang di ANOVA, ya, yang di ANOVA kamu mau menggunakan 0,05 atau 0,01 itu tidak ada masalah. Karena di sini untuk ANOVA itu perhitungannya tidak melibatkan tingkat kepercayaan tadi. Nah, terlibatnya gimana? Setelah dihitung, ada F hitung, baru kamu bandingkan dengan dengan tingkat kesalahannya yang di 0,01 atau 0,05. Tapi kalau yang di teaser itu sudah langsung dia menggunakan konfidensi 95% atau 0,05. Jadi kalau nanti kamu kepengen tahu berbeda sangat nyata atau berbeda nyata, ini harus kamu gunakan yang konfidensi 95% ini kamu ganti dengan yang 99%. Jadi ingat ya, kalau yang di ANOVA itu tidak ada hubungannya dengan konfidensi yang 95% maupun yang 99%. Karena dalam perhitungan dari ANOVA tidak menggunakan tingkat konfidensi. Nah, setelah dihitung hasilnya ketemu, baru F hitungnya kamu bandingkan dengan tingkat kepercayaan 99% maupun tingkat kepercayaan 95%. Berbeda di sini kalau dalam bentuk uji beda. Nah, ini otomatis ya menggunakan yang 95%. Nah, di sini kamu bisa melakukan 2 kali, 95% dan 99%. Kamu cek aja nanti di situ. Kalau menggunakan 99% bagaimana? Nah, nanti bisa berbeda, bisa sama. Nah, jadi kalau di sini kamu tidak perlu mencari lagi ini notasinya ini A, B, C, apa-apa. Nah, itu otomatis dia di minitab ini dia langsung menunjukkan notasi di situ. Tapi kalau kamu menggunakan SPSS harus kamu cek. Ya. Nah, itu saya khawatirkan kalau menggunakan SPSS itu kadang-kadang kalau banyak itu bisa interaksi itu ya, kalau sudah interaksi bisa sampai 20 itu kadang-kadang human errornya muncul ya, itu harus teliti. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Ada pertanyaan silahkan. Jadi ingat ya, yang 95% sama 99% itu bisa dicoba dua-duanya pada uji beda. Kalau yang di ANOVA itu tidak perlu ya, karena nanti akan dibandingkan dengan misalnya kalau F hitung ya dengan tabel 0,05 sama tabel 0,01 soal alfanya. Oke, silahkan. Ada yang ditanyakan? Halo? Oke. Sudah cukup, Pak. Nah, kalau tidak ada, nah ini kita klik lagi kembali ke tabelnya. Kembali ke tabel. Nah, di sini
ini tadi saya mengatakan bahwa ini untuk rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap itu harus ada ulangan, ya, ulangannya 3 kali. Kemudian bagaimana kalau itu menggunakan rancangan acak kelompok? Kalau rancangan acak kelompok bisa saja di sini kita sisipkan, ya. Kalau tidak disisipkan juga boleh, mau disisipkan juga boleh. Kita anggap aja ketiganya ini kita ambil dia sebagai kelompok, ya. Nah, jadi yang dikelompokkan apa? Yang dikelompokkan itu tadi adalah ulangan. Jadi di sini ada kamu tambahin kelompok. Jadi ulangan pertama itu sebagai kelompok 1. Kemudian ulangan kedua sebagai kelompok 2. Ulangan ketiga sebagai kelompok 3. Jadi perbedaannya untuk rancangan acak lengkap dengan rancangan acak kelompok. Nah, tadi kalau rancangan acak lengkap itu ulangan, ya, jadi tidak menggunakan kelompok. Nah, kemudian kalau itu dikelompokkan, ulangannya tadi berubah menjadi kelompok. Ya, jadi yang dikelompokkan itu adalah ulangannya. Sudah semua? Sudah Pak. Pak. Nah, jadi di sini kamu tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi tahu maksudnya. Mana nanti kalau dikelompokkan mana, yang kalau rancangan lengkap bagaimana, rancangan ada kelompok bagaimana. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke start. Kemudian kita ambil ANOVA. Kita tidak menggunakan one way, tapi menggunakan DDR model. Itu kita klik fit-nya, ada dialog. Nah, untuk respon kita tetap menggunakan hasil. Jadi hasilnya kita klik 2 kali. Kemudian untuk faktor, karena di sini ada kelompok, kita masukkan kelompok, jadi ini kelompok dulu kita klik. Kelompok kita klik 2 kali akan muncul. Kemudian di sini juga perlakuan. Sudah semua? Sudah Pak. Nah, kalau kita cek untuk randomness itu nggak perlu, ya, itu aja. Kemudian model, ya. Nah, di sini model karena ini hanya satu faktor, jadi nanti tidak ada interaksi, ya. Jadi berbeda nanti yang faktor, ya. Ini belum sampai ke faktor, cuma 1 faktor, ini kita oke aja. Jadi nanti untuk bentuk model di ANOVA-nya pasti nanti akan muncul kelompok, ya, dan perlakuan. Oke. Kemudian option, ya. Nah, nanti tinggal kamu mau pakai yang 95% atau 99%, tinggal kamu ketik aja di sini. Nah, jadi ini tidak perlu untuk yang di sini. Saya oke dulu. Kemudian coding nggak perlu, ya, diklik dulu. Kemudian set word, ya. Nah, ini untuk metodenya nanti kalau kamu mau menggunakan set word dan lain sebagainya, boleh di sini kamu cek. Kalau di sini kita nggak perlu juga. Oke. Kemudian graph
value-nya tinggal kamu kepengen mana. Ini kalau kamu ditampilkan semua ya kamu klik ya. Nah itu cuma grafiknya banyak sekali. Ya, tinggal perlu aja kita tutup atau kita oke boleh. Kemudian ke hasilnya sudah cukup ya. Nah oke aja ya. Nah nanti kalau koefisiennya di sini untuk full set untuk koefisiennya juga boleh atau default dari koefisiennya juga boleh. Jadi misalkan kalau untuk full ya kamu klik aja di sini untuk full dari koefisiennya, tapi kalau defaultnya biar nggak terlalu banyak kita default aja. Oke. Kemudian storage, nah, nanti disimpan di worksheet. Ya. Nanti kalau ini kamu klik nanti worksheetmu penuh ya, jadi sebentar nggak buat. Nah nanti kita oke. Nah nanti sudah semua sampai di sini. Sudah Pak. Yang lainnya udah ya. Ada pertanyaan nggak? Belum saya lanjutkan. Kalau mau perlu diulang ya diulang lagi. Pak, bisa diulang lagi, Pak? Oh itu ya udah waktu terlanjur. Oke, nggak apa-apa. Ya kembali lagi ke klik sini ya. Tuh di sini. Ya. Jadi tadi udah ini ya sampai di sini ya. Kita belum sampai di sini. Ya. Sudah Pak. Sudah. Pakai start, kemudian ANOVA, ya, menggunakan GLM, General Linear Model. Kemudian kita fit dulu. Dan nanti kalau di sini belum muncul respon di hasil ya, di tadi. Kemudian untuk faktornya nanti adalah kelompok perlakuan. Sudah ya, sampai di sini ya. Sudah Pak. Oke. Nah, kalau sini kamu nggak kepengen lihat yang masing-masing tadi ada referensi, model itu sudah ada di situ semua, jadi kita nggak perlu ya, langsung aja oke, nggak masalah. Ya, langsung di oke aja. Sudah? Di oke aja langsung, nggak masalah ya. Sudah? Halo? Sudah Pak, sudah. Ya, kalau sudah untuk melihat hasilnya tadi yang di atas itu untuk top second foldernya kamu klik. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Nah, karena ini yang kedua, kita bisa menggunakan DLM-nya diperoleh di sini bahwa untuk ANOVA-nya akan muncul di sini tadi yang menggunakan tantangan agak lengkap, tidak muncul kelompok, tapi yang di sini dia akan muncul kelompok. Ya, karena ada 3 kelompok, berarti dia DF-nya 2. Nah, ini sama dengan yang tadi. Jadi kalau untuk kelompoknya ya value-nya 0,354, berarti artinya dia lebih besar dari 0,05, lebih besar juga dengan 0,01, adalah di kelompok ini tidak ada pengaruh ya. Sebetulnya kalau tidak ada pengaruh, sebetulnya nanti menggunakan RAL maupun menggunakan RA sebetulnya sama aja. Tapi kalau di kelompok nanti berpengaruh, nah nanti menggunakan RAL dengan menggunakan RA akan berbeda. Kalau seperti ini, misalkan kalau di kelompok itu tidak berbeda, artinya tidak berpengaruh, nah itu sebaiknya menggunakan dan rancangan angka lengkap, jangan menggunakan rancangan angka kelompok. Ya, ingat ya. Nah, kemudian di sini untuk perlakuan p-value-nya
0,00, tapi dia lebih kecil dari 0,01, jadi perlakuannya dia berpengaruh sangat besar. Kemudian lanjut ke bawah, ya. Nah di sini sampai di sini tidak muncul uji bedanya. Untuk memunculkan uji beda, ya, jadi tadi kamu klik tadi yang worksheet yang di sini, yang kedua. Nah, ini kamu balik lagi ke start. Tadi kalau yang satu faktor tantangan angka lengkap itu langsung muncul ya. Kalau yang yang di kelompok di sini tidak muncul. Nah, kembali ke CLM, kemudian di bawah ada comparison-nya. Yang diklik itu uji beda, dikompar ya, jadi dibandingkan untuk uji beda, diklik aja di situ. Nah ini juga sama, ada pilihan kita menggunakan Fisher, ya, oke tidak kita gunakan. Kemudian di sini di kelompok itu kan tidak perlu dibandingkan, ya. Jadi kelompok yang diperhatikan ada cuma perlakuan. Jadi ini perlakuan boleh kamu klik 2 kali, boleh seperti itu. Atau setelah disorot seperti ini, kemudian ini yang diklik, nah, dia akan di sebelah kiri muncul itu. Oke, sudah semua? Ya, sudah semua ya? Sudah Pak. Kalau sudah langsung aja oke. Nah, ini nanti munculnya seperti ini. Kamu klik aja nanti di show session foldernya. Nah, di sini dia akan muncul di filternya, kamu klik. Nah, dia muncul bahwa dari berganda itu tuh lihat di sini sama dengan yang tadi tantangan angka. Kenapa bisa sama? Apakah mesti selalu sama? Belum tentu ya. Kalau tadi di kelompoknya ada pengaruh, dia akan berbeda. Tapi kalau di kelompoknya tidak berpengaruh, ya tidak berbeda. Ujungnya sama. Suara tepat. Gimana? Gampang toh? Halo? Ada pertanyaan? Silahkan. Jadi kalau mau melihat, ini boleh kamu scroll, ya. Boleh menggunakan yang di sebelah kiri, Dulu. Masih 30. Kalau mau melihat dari grafik, ya yang nanti muncul itu. Kalau mau melihat data yang ada di worksheet, diklik yang di worksheet. Ini ada worksheet. Nah, nanti kalau ada worksheet 1, 2, 3 juga boleh. Ada pertanyaan? Dari saya, Pak. Yang lainnya? Ya, baik. Untuk kalau nggak ada pertanyaan untuk hari ini, saya cukupkan sekian dulu. Untuk minggu depan nanti saya ajarin untuk yang menggunakan 2 faktor atau 3 faktor dan lain sebagainya. Ya, mungkin 2 faktor aja ya, 2 faktor udah lumayan banyak. Nanti dari sana bisa menggunakan BNT atau BND tergantung data yang disajikan. Ya, kalau lebih kecil dari datanya lebih kecil dari 5, ya kita gunakan BNT.
Tapi kalau perlakuannya nanti lebih dari 5 bisa menggunakan BNG. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan untuk hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih yang Pak.